Acara ini didukung oleh Sejak 1912, Kotak Pos 103, Binari Menengah Mertoyudan, mana juaranya? Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyawa kasihnya, sumber semangat bagi kita. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyawa kasihnya, sumber semangat bagi kita. Nah, setelah dari tugas di Paroki Sedayu ini, dulu itu Romo pergi kemana sih itu? Lama banget kayaknya nggak pernah tahu kabarnya itu. Selamat sore dan berkah dalam. Komsos Paroki Sedayu kembali hadir di sini untuk memberikan informasi seputar paroki kita tercinta, Paroki Sedayu. Nah, kali ini saya bersama dengan salah satu Romo yang pernah bertugas di Paroki Sedayu. Nah, siapakah dia? Romo ini pakai kacamata, pernah bertugas di Paroki Sedayu, warna kulitnya agak hitam-hitam manis seperti itu. Nah, siapakah dia? Deng Romo Palma. Sugeng sonten Romo. Sugeng sonten. Sugeng sonten Romo. Nah, gimana kabarnya Romo? Baik. Udah lama nggak ketemu dengan Romo Palma ini. Iya ini karena pandemi ini nggak bisa tulan-tulan. Nah, karena pandemi ini untuk aktivitas untuk berjumpa dibatasi seperti itu. Nah, ini sebelumnya untuk podcast sudah menerapkan protokol kesehatan ya Romo nggih. Jaga jarak, kemudian setiap kru di sini juga mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu kita lepas dulu saja Romo untuk maskernya. Nah ini umat ini pada kangen nih dengan Romo Palma ini. Banyak yang titip salam ya Romo ini. Dari Kali Duren saya Romo. Umat Kali Duren banyak yang titip salam. Sampai sekarang belum ada durennya. Cuman Kali Duren namanya aja kan. Ya, durennya belum ada. Nah Romo, ini kesibukannya apa Romo sekarang? Sekarang saya bertugas di mana? Tugaskan oleh Bapak Uskup untuk menjadi staf pengajar di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang. Berarti Romo Guru, Pak Guru. Ya, seperti itu, sejak Juli yang lalu. Nah, makanya ini kok aktif sekali di media sosial itu. Nah, sebelum kita bicara tentang aktivitas Romo di seminari, nah ini yang pertama lebih ke dulu Romo kan pernah bertugas di sini. Ini berapa lama sih Romo dulu? Dulu saya kira-kira berapa lama ya dulu ya? Itu berapa lama ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Ya. Nah, kesan pertama Romo dulu menginjakan kaki di Paroki Santa Teresa Sedayu. Waktu saya datang ke sini itu kan pengalaman pertama saya tinggal di paroki. Sebelumnya saya sudah asistensi di paroki saya melatih setahun, gamping beberapa bulan. Di sini benar-benar tinggal selama 1,5 tahun itu dan tiap hari ketemu umat. Dan yang saya rasakan pertama kali itu waktu itu adalah paroki ini tidak kota tapi juga tidak desa. Iya. Tengah-tengah ya Romo. Tengah-tengah begitu. Tetapi justru lalu saya merasa cocok. Artinya orang desa banget, neng yo naik kota ki yo ora terlalu kekotaan banget gitu ya. Jadi pas gitu. Pas. Ya. Ini ngomong sekarang ini kan sudah berbeda Romo sekarang. Dengan Romo dulu pertama kali sini udah. Ini belum ada ya Romo ya? Belum. Gua Maria, kemudian gereja ya yang baru ini. Nah, dulu Romo pas di Paroki Santa Teresa Sedayu ini kan pernah berkunjung ke lingkungan-lingkungan di paroki ini ya. Ini ada kesan yang menarik nggak Romo? Pasti ada ini kesan yang menarik. Ya, kalau dari lingkungan-lingkungan menurut saya itu tiap lingkungan punya ciri khasnya masing-masing. Meskipun satu paroki, tetapi tetap setiap lingkungan itu selalu punya warna tersendiri. Tetapi selalu warnanya menurut saya selalu positif. Selalu punya semangat iman, selalu orangnya juga ramah-ramah, diajak bekerja sama itu gampang. Itu yang saya rasakan. Pokoknya orangnya orang angel gitulah. Itu yang membuat saya juga gembira di sini. Apalagi ini Romo dulu kan kesini masih
ya masih muda itu, dekat dengan orang muda yang ada di sini. Untuk kesan untuk OMK di sini, Rom? Kalau OMK di sini berarti saya mengingat yang pada waktu itu ya. Iya. Waktu itu menurut saya OMK-nya aktif-aktif. Aktif ya, Rom? Ya, lalu kalau diajak bekerja sama juga sama seperti secara umum ya, mudah diajak kur bareng, kur jalan, main seperti itu. Jadi rasanya senang, gembira karena tidak sulit bersama dengan anak-anak. Iya. Nah, setelah dari tugas di Paroki Setayu ini, dulu itu Romo pergi kemana sih itu? Lama banget kayaknya nggak pernah tahu kabarnya itu. Kayaknya di luar negeri Kayaknya itu cuma nganu kok Jakarta ngalor sithik. Oh, Jakarta ngalor sithik. Terus ngulon gitu. Terus ngulon. Di mana mau itu? Penasaran nih, Mau. Ya, dulu habis dari sini saya diutus oleh Bapak Uskup untuk sekolah lagi karena masih bodoh. Lalu disuruh sekolah lagi. Dan waktu itu pesannya mempersiapkan diri untuk menjadi pengajar memang. Dan tugas saya kan kuliah saya itu kuliah bahasa Eropa klasik, yaitu Latin dan Yunani. Karena memang bahasa ini dipakai untuk mengajar di seminari menengah dan seminari tinggi, bahasa Latin dan Yunani. Jadi memang diperlukan untuk mengajar calon-calon Romo. Begitu. Berapa tahun, Romo? Atau berapa bulan? Itu total 5 tahun. Oh, 5 tahun. Wah, lama sekali ya. Ya. Berarti udah mahir bahasa ini, Italia. Italiano. Italiano. Poco-poco. Nah, coba Romo, sapa untuk Umar sini pakai bahasa Italia. Waduh. Sudah lupa, udah 3 bulan nggak ngomong ya. Buonasera, amici tutti, come state? Nah, setelah lulus gitu, lulus 5 tahun di luar negeri di Italia, kan ditugaskan di mengajar ya, Romo ya. Nah, ini lebih spesifik, Romo. Ini mengajar seperti apa di seminari? Ya, mengajar seperti guru pada umumnya, jelas mengajar bahasa Latin sampai saat ini. Jadi kalau tugas di seminari itu pasti tugasnya mengajar di kelas. Ya. Saya mendapat bahasa Latin itu, juga sambil membimbing seminaris di luar pelajaran itu, di luar persekolahan, juga membimbing mereka itu. Seperti itu. Berarti udah berapa lama ini mengajarnya? Baru Agustus, September, Oktober ini. Berarti guru muda ini. Guru muda di seminari ya. Nah, ini kan saya lihat nih kabar dari teman-teman ini, Romo itu aktif sekali di media sosial ini. Salah satunya kan untuk calon-calon Romo itu. Nah, ini gimana Romo ini kok Romo bisa terjun ke media sosial ini? Bisa TikTokan juga. Saya pernah lihat TikTokannya itu pakai lagu apa ya itu ya? Itu dulu Mendung Tanpa Udan. Nah, Mendung Tanpa Udan. Wah, ini Romo Palma ini. Ini gimana Romo? Ya, jadi sebenarnya saya tuh pernah download TikTok waktu saya di Roma, tapi di Roma juga ada TikTok. Ada. Namanya juga TikTok. Terkenal juga ya. Tapi belum pernah saya belum pernah buka itu. Cuma download aja terus nggak tertarik, udahlah. Sudah punya Facebook, sudah punya Instagram gitu ya. Tapi ketika masuk seminari lalu kami bukan rapat sih, ngobrol-ngobrol dengan Romo-Romo yang tugas di situ. Sekarang ini kayaknya anak-anak muda itu mulai Facebook jelas sudah generasinya makin tua, Instagram tampaknya sudah mulai ditinggalkan juga. Yang generasi baru itu pakainya TikTok. Akhirnya setelah membicarakan itu langsung itu pas makan malam langsung download TikTok lagi. Jadi yang dulu sudah saya hapus, belum pernah saya login, belum pernah. Terus saya download lagi, baru saya login, baru akhirnya mencari ide bagaimana caranya supaya bisa promosi panggilan menjadi Romo di Seminari Mertoyudan lewat TikTok itu. Wah, idenya keren sekali. Pakai TikTok untuk gimana caranya mempromosikan seminari gitu ya, sekolah. Nah, ini kan untuk masuk ke seminari ini kan berarti ini sebuah panggilan ya Romo ya. Enggak semua orang itu dapat panggilan yang sama untuk menjadi seorang iman seperti itu. Nah, gimana sih Romo yang sebelumnya itu tidak mendapatkan panggilan, akhirnya bisa Romo membuat itu menjadi sebuah panggilan gitu. Ya intinya begini, kadang orang punya konsep yang mungkin
kurang tepat ya. Kalau panggilan itu berarti nunggu dapat penampakan dari Tuhan Allah gitu misalnya, atau dapat penampakan dari malaikat Gabriel itu. Kalau enggak tidak dipanggil. Padahal ya oke, zaman dulu santo-santa atau nabi-nabi itu kadang mendapat penampakan. Tetapi di zaman sekarang panggilan itu juga bisa lewat orang yang ngajak misalnya. Orang tua atau romo. Kamu buat jadi romo atau suster atau bruder. Ya, atau lihat poster. Kok ada poster sini kok aku tertarik. Barangkali lewat situ juga Tuhan memanggilnya. Jadi konsepnya saya kira juga perlu di-clearkan dulu bahwa panggilan itu bisa lewat apa saja, Tuhan bisa memanggil lewat sarana apa saja. Gitu. Nah, ini setiap tahunnya ini Seminari Mertoyudan atau Seminari Tinggi tadi itu peminat untuk sekolah itu semakin banyak atau bagaimana, Romo? Ya. Kalau dari jumlah itu memang stabil agak menurun, stabil agak menurun. Nah, itu terjadi di mana-mana. Iya. Di Eropa apalagi ya, stabil agak menurun. Di Italia juga. Ya, itu. Tetapi ya itu tadi, mungkin soal konsep panggilan itu tadi, belum tentu tidak ada lagi panggilan, mungkin kurang jawaban. Artinya panggilannya ada banyak, tapi pada nggak menjawab karena tidak tahu, tidak dengar, atau tidak sadar. Karena sudah dipanggil lewat orang di sekitarnya, nggak sadar, hatinya tertarik sedikit, tapi paling cuma perasaanku saja, gitu kadang seperti itu yang perlu dilihat kembali. Nah, berbicara tentang jawaban tadi, banyak yang tidak tahu, kemudian bagaimana untuk menjadi seorang romo seperti itu. Apakah ini seperti juga sekolah-sekolah lain itu ada PPDB, penerimaan peserta didik baru gitu, ada nggak Romo di seminar itu? Ya, tentu saja. Makanya kami akhir-akhir ini promosi lewat TikTok itu, karena memang ada PPDB dan sudah dibuka sejak 15 September yang lalu sampai nanti 13 November ini paling lambat untuk PPDB ini. Maka kami sudah membuka, sudah men-share segala informasi tentang seminari, ada websitenya. Ada websitenya. Ya, terus pokoknya kalau buka TikTok, Instagram Seminari Merto. Seminari Merto. Seminari Merto, gitu ya. Entah TikTok, entah Instagram, Facebook saya lupa. Tapi di TikTok dan Instagram itu ada linknya. Link tr.ee garis miring Seminari Merto, seperti itu. Seminari Merto. Diklik semua ada di situ, info seminari, info pendaftaran, semuanya ada di situ. Mas Heri, nanti posternya, ada kan nama posternya? Ada posternya seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya nih Romo, ada yang langsung datang ke seminari gitu, nanti menemui siapa ya Romo ya? Ya, kalau langsung datang ke seminari untuk mendaftar atau untuk memang berminat mau mendaftar, lalu mau melihat-lihat, itu bisa langsung menuju ke kantor TU yang ada di depan. Kantor TU yang di depan. Nanti kan di pintu gerbang itu selalu ada satpam, nanti akan memberitahu harus kemana. Gitu. Tapi baik kalau janjian dulu, ada nomor teleponnya, bisa dihubungi dulu, misalnya mau datang. Oh ya. Nah, sekilas Romo, untuk syarat kriteria menjadi seorang calon romo itu gimana sih Romo? Harus lulusan apa? Terus untuk usia berapa? Untuk Seminari Mertoyudan itu kriterianya ada beberapa ya, bisa dilihat di website itu ya. Tapi paling tidak yang pertama harus jelas laki-laki tulen. Cewek nggak bisa. Lalu harus Katolik. Katolik. Beberapa ada tanya kalau belum krisma gimana Romo? Belum krisma nggak apa-apa, masih bisa. Nanti kita krisma di seminari, gampang. Tinggal panggil Bapak Uskup. Bapak Uskup tolong di krisma ini seminari yang mau jadi Romo kok. Ya, itu. Jadi seperti itu. Kalau dari lulusan SMP itu maksimal umur berapa saya lupa ya, ada di itu 19 atau 20 kalau kan kadang ada yang telat-telat dikit itu. Terus ada juga yang dari lulusan SMA juga bisa masuk ke situ, nanti akan ada kelas khusus namanya kelas persiapan atas untuk yang lulusan SMA di situ selama 1 tahun di seminari seperti itu. Kalau untuk usia di atas 40 tahun itu sebenarnya masih bisa nggak sih Romo jadi Romo? Kalau disuruh memberi standar, biasanya diberi itu 35 ya, umurnya 35. Tapi kalau toh memang ada yang umur segitu, di atas itu, benar-benar mantap. Di atas 35? Di atas 35 itu benar-benar mantap dan memenuhi kriteria, masih bisa juga barangkali nanti tergantung dari tim penilainya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk umat di Paroki Santo Trias Dayu ini kan banyak ini yang jadi Romo, Bruder, Suster ini. Siapa tahu ada yang berminat untuk menjadi Romo
nanti bisa hubungi Romo Palma atau kunjungi website dan media sosial lainnya, atau bisa datang langsung ke Seminari Mertoyudan itu. Nah Romo, ini kan suasana tempat ini kan berbeda dari Romo dulu datang ke sini, kemudian Romo hari ini datang ke Paroki Sedayu, ini berbeda sekali. Nah ini gedungnya baru Romo, gedung gerejanya baru, dan paguyuban umatnya juga semakin mantap, semakin banyak, makanya dibuat gereja yang baru seperti itu. Nah harapannya Romo Palma untuk gedung gereja yang baru dan gereja sebagai paguyuban umat, itu harapannya apa untuk umat Paroki Santa Teresia Sedayu? Kalau saya bayangkan begini, dulu waktu gerejanya kecil dan jelek, itu iman umatnya sudah gede. Maka kalau sekarang gerejanya diperbesar dan diperbagus, harapan saya aja imannya semakin gede lagi. Jangan malah kebalikannya. Ya. Ada lagi Romo? Closing statement untuk ya semoga Paroki Sedayu, harapannya yang ke-94. Oh ya, semoga dengan perayaan yang kita rayakan hari ini, ulang tahun paroki, pemberkatan gereja, umat semakin berkembang imannya, ya, dipenuhi dengan rasa syukur, dipenuhi dengan berkat yang didapatkan hari ini sebagai modal untuk langkah-langkah ke depan menjadi paguyuban, menjadi gereja yang semakin bertumbuh, yang imannya semakin besar, semakin setia nderek Gusti Yesus. Terima kasih Romo Palma atas waktunya. Sama-sama. Bisa berbicara banyak tentang pengalaman Romo, tentang apa yang tadi disampaikan Romo, itu sangat luar biasa. Dan jangan lupa tadi, umat Paroki Santa Teresia Sedayu yang berminat menjadi calon Romo bisa menghubungi Romo Palma. Gitu. Sip. Terima kasih Mas Agung. Nah, demikian untuk podcast sore hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan memberi informasi seputar paroki kita yang tercinta, Paroki Santa Teresia Sedayu. Akhir kata dari kami, selamat sore dan berkah dalam. Sedayu penuh berkah, jadi berkat. Mendong tanpa udan neng seminari Mertoyudan, kabeh kuwi sing tiarani panggilan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis ora bebarengan. Aku dadi Romo jubahan, kowe suster kerudungan. Nanging saiki dadi kenyataan aku, lho kowe nderek timbalan. Aku mlebu Mertoyudan, kowe ning susteran. Aku mlebu Mertoyudan, kowe ning susteran. Cus, daftar. Mendong tanpa udan neng seminari Mertoyudan. Halo. Hai, gimana kabarmu? Kabarku baik-baik kok di sini. Kegiatanku kayak gini di seminari. Kegiatan di seminari dimulai dengan bangun pagi, berdoa, lalu habis itu bersih-bersih lingkungan sekitar supaya selalu sehat dan nyaman. Terus tentu saja kita mandi pagi supaya badan segar. Habis mandi pagi siap-siap pergi ke kapel untuk berdoa merayakan Ekaristi. Mohon supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup hari ini dengan baik. Terus kita siap-siap berangkat sekolah untuk belajar dengan rajin, dibimbing oleh guru-guru yang hebat dan luar biasa, selalu rajin belajar dan siap menjawab pertanyaan, supaya bisa menjadi calon imam yang pandai dan berprestasi. Setelah sekolah, ada makan siang, kita makan makanan yang sehat, yang penuh berkat Tuhan, supaya tetap sehat dan semangat. Kegiatan sore hari biasanya diisi dengan bersih-bersih lingkungan, siram-siram tanaman, pokoknya supaya semuanya segar. Lalu kita bisa main sepak bola di lapangan seminari yang luas dan menghijau. Terus di seminari juga ada sport hall yang keren. Di situ kita bisa main basket atau juga futsal. Yeah. Selain itu di seminari juga ada banyak meja pingpong. Dan di kebun-kebun seminari yang luas dan indah kita bisa sepedaan juga. Mumpung lagi ngetren. Terus yang gak kalah seru di seminari juga ada lapangan badminton. Left off living a place, sleep that ice on my wrist so clean.
Di sore hari ada acara-acara rohani, membaca bacaan rohani dari kitab suci atau kisah Santo Santa, lalu juga berdoa rosario atau acara doa dan kegiatan rohani lainnya. Dan juga ada pelayanan bimbingan rohani dari para staf supaya hidup kita dibimbing, dibantu menjadi pribadi yang semakin baik juga mendapat berkat Tuhan. Di sore hari juga ada acara studi pribadi supaya kita semakin memperdalam apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Di samping itu ada juga kegiatan-kegiatan rekreasi, ziarah, renang, camping, api unggun, rekreasi bersama teman-teman, nyanyi-nyanyi bareng, nonton film, dan banyak sekali kegiatan asik lain. Di seminari kita juga diajari main musik, piano, violin, cello, trompet, kumbardon, dan banyak lagi alat musik lainnya. Di seminari kita juga diajari berefleksi untuk menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari ada kegiatan rohani malam, adorasi, yang memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam batin. Selain itu juga ada kompletorium atau ibadat penutup, serta doa dan meditasi pribadi yang membuat kita semakin menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya selalu tidur yang cukup supaya besoknya bisa segar dan beraktivitas dengan semangat. Ya, begitulah kegiatanku di sini. Kamu baik-baik di sana ya. Iya, kamu juga ya. Kita saling menjaga panggilan kita masing-masing. Bye. Nah, Cus, daftar.